kelas TSC. Jadi ketemu lagi dengan saya Muti. Saya adalah seorang HR spesialis di salah satu perusahaan swasta. Kemudian background pendidikan saya adalah sarjana psikologi dari Universitas Pajajaran. Jadi sebelum dimulai ini terima kasih kembali kepada Track Pro yang telah mengundang saya kembali untuk mengisi kelas TSC pada malam hari ini. Oke, kelas TSC pada malam hari ini judulnya adalah Hidup Stoik, Hidup Asik gitu. Gimana caranya untuk tetap balance. Balance di sini adalah mungkin balance dalam kehidupan ya. Oke, nah kita akan mempelajari apa itu stoik, lalu kita akan membahas mengenai work-life balance itu penting atau perlu nggak sih kita lakukan. Oke, sebenarnya stoik ini saya juga sedang mempelajari teman-teman gitu. Jadi kita sambil sharing ilmu ya mengenai stoik atau stoicism atau stoic life atau stoic life yang mungkin teman-teman ketahui gitu. Jadi awal mulanya nih saya tertarik dengan stoik ini. Jadi ini stoik ini adalah salah satu cara ya filosofi hidup gitu. Jadi saya baca sebuah buku gitu mengenai stoik dan saya rasa ini ada manfaatnya dan bisa saya terapkan dalam kehidupan pribadi saya gitu. Jadi stoik ini adalah ketika misalnya nih ya teman-teman merasa gitu ada menghadapi sebuah masalah dalam hidup gitu ngerasa ada sebuah apa tekanan gitu kenapa dalam hidup ini ada tekanan silih berganti gitu ya ada masalah yang ada aja gitu dalam dalam hidup kita gitu mungkin nggak hanya masalah ya gitu ada pekerjaan yang menumpuk gitu ada tugas mungkin yang menumpuk adanya tanggung jawab pribadi yang menekan hidup teman-teman di sini gitu mungkin bagi teman-teman yang perannya jadi seorang anak, seorang orang tua gitu, mungkin ada yang pelajar ataupun karyawan di sini gitu. Kemudian ada aja gitu dramanya dalam kehidupan kita jadi membuat kita overthinking gitu atau mungkin dilanda perasaan sedih lalu stres gitu, ada perasaan kecewa atau marah gitu. Nah, di tengah masalah hidup ini gitu, saya juga pernah ada tahap di masalah hidup yang membuat saya stres gitu atau merasa kecewa atau marah. Itu kemudian Stoic Life ini bilang gitu bahwa ternyata kita nih nggak bisa mengontrol dunia luar kita gitu kan kayak masalah atau tekanan hidup itu kan sesuatu yang bersifatnya dari luar ya gitu. Tapi bagaimana itu Stoik mengajarkan saya untuk kita bisa mengontrol diri kita sendiri untuk menghadapi masalah itu, untuk menghadapi tekanan itu, untuk menghadapi suatu tanggung jawab atau tugas yang harus kita lakukan. Jadi Stoik itu adalah bagaimana kunci kebahagiaan itu bukanlah bagaimana kita bisa mengontrol dunia luar kita, tapi bagaimana kita bisa mengontrol diri kita sendiri untuk menghadapi dunia luar itu. Jadi saya merasa, oh ini cukup menarik ini untuk saya pelajari Stoik ini gitu. Teman-teman boleh ya tulis di kolom chat nih, ada yang tahu nggak Stoik itu apa gitu, atau nggak ada yang pernah menerapkan apa filosofi Stoik ini. Jadi gitu, dalam Stoik ini adalah sebuah filosofi yang mengajarkan bahwa kita tuh harus fokus untuk bisa mengendalikan apa yang bisa kita kendalikan dan menerima apa yang tidak bisa kita ubah. Sekali lagi ya, stoik ini adalah sebuah filosofi bagaimana kita bisa mengendalikan apa yang bisa kita kendalikan dan menerima apa yang tidak bisa kita ubah atau tidak bisa kita kendalikan. Gitu. Nanti kita bedah ya apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang tidak bisa kita kendalikan. Apa yang bisa kita ubah dan apa yang tidak bisa kita ubah. Gitu. Nah, nanti Stoik juga ada hubungannya dengan work-life balance nih. Jadi dalam era modern ini, ternyata Stoicism ini nggak hanya relevan untuk apa ya, untuk bagaimana kita mensolusikan untuk mencapai work-life balance, tapi filosofi ini juga membantu kita agar emosi kita atau belajar agar emosi kita tetap stabil, gitu, menghadapi tantangan dengan kepala dingin, gitu. Kemudian menemukan nih harmoni antara karir kerjaan atau dunia akademik kita dengan kebahagiaan pribadi kita.
Jadi, teman-teman, gitu itu prolog dalam 1 jam ke depan nih. Mari kita eksplorasi mengenai stoik ini, gitu, mengenai work-life balance ini perlu atau tidak. Jadi saya minta teman-teman nih selama 1 jam ke depan kita lupakan dulu semua apa permasalahan hidup gitu ya, semua hal-hal dalam luar diri kita dan kita lebih fokus ke diri kita sendiri. 1 jam aja dari 24 jam hari ini 1 jam fokus ke diri kita sendiri. Gitu, kita akan eksplorasi nih bagaimana stoicism ini menjadi panduan hidup gitu. Kalau kata saya sih santai tapi kuat. Gitu. Kita santai tapi kuat gitu, membantu kita untuk hidup tenang tanpa drama dan menjalani hidup itu seimbang di dunia yang mungkin penuh tekanan ini. Jadi apa sih Stoik itu? Gitu. Jadi Stoik ini adalah salah satu filosofi hidup gitu yang mengajarkan kita untuk fokus pada apa yang bisa kita kendalikan. Jadi yang bisa kita kendalikan itu adalah pikiran, sikap, tindakan, itu bisa kita kendalikan dari dalam diri kita. Gitu. Kemudian menerima dengan tenang apa yang tidak bisa kita ubah. Itu. Lalu nih, apa nih yang bisa kita kendalikan atau apa yang bisa kita ubah gitu. Yang bisa kita kendalikan atau ubah itu adalah pikiran dan perasaan kita. Benar dong, kita bisa mengendalikan pikiran dan perasaan kita? Tentu bisa, karena yang bisa mengendalikan pikiran dan perasaan kita ya diri kita sendiri. Tapi bisa nggak kita mengendalikan pikiran atau perasaan orang lain? Nggak bisa. Karena orang lain, ya pasti orang lain sendiri yang bisa mengendalikan. Jadi yang bisa kita kendalikan yang pertama nih, pikiran dan perasaan kita. Gitu. Kita bisa mengendalikan cara kita berpikir, merespon, gitu, merespon perasaan, meskipun perasaan itu ya datangnya memang secara otomatis. Pikiran dan perasaan. Kemudian yang kedua adalah tindakan dan keputusan yang bisa kita ambil. Gitu. Kita bisa mengendalikan bagaimana kita bertindak, gitu. Keputusan yang kita buat, kemudian bagaimana cara kita berinteraksi dengan orang lain. Nanti kita bahas contoh-contohnya ya. Kemudian yang ketiga, gitu, yang bisa kita kendalikan adalah sikap atau respon kita terhadap situasi. Tuh, situasinya tidak bisa kita kendalikan, tapi sikap dan respon diri kita itu bisa kita kendalikan. Gitu, bagaimana kita merespon kesulitan, gitu, masalah, situasi dalam suatu masalah, gitu, kritikan atau tantangan dalam hidup, itu bisa kita kontrol apakah dengan sabar atau emosi, gitu ya, misalnya. Kemudian yang bisa kita kendalikan upaya dan komitmen. Kita bisa mengontrol usaha yang kita berikan dalam pekerjaan, tujuan pribadi kita, meskipun hasil akhirnya misalnya tidak sesuai dengan harapan. Lalu apa nih yang tidak bisa kita kendalikan gitu ya, nggak bisa kita ubah? Yang pertama, perilaku orang lain. Terkadang nih kita merasa stres atau marah atau kecewa karena kita memaksakan orang lain berperilaku atau bersikap seperti apa yang kita inginkan. Gitu. Harus teman-teman sadari, kita nggak bisa mengendalikan perilaku orang lain. Karena hanya diri mereka sendiri yang bisa mengendalikan. Gitu. Orang lain ya kontrolnya di diri mereka. Gitu. Yang pertama yang nggak bisa dikendalikan, perilaku orang lain. Kita tidak bisa mengontrol bagaimana orang lain berperilaku atau apa yang mereka pikirkan tentang kita. Yang kedua, keadaan eksternal. Ini jelas ya, cuaca, bencana alam, gitu. Kondisi sosial ekonomi adalah hal-hal yang tidak bisa kita ubah. Gitu. Bu, kenapa kondisi sosial ekonomi nggak bisa kita ubah gitu? Yang bisa kita ubah apa? Yang bisa kita kendalikan apa? Sikap kita kan, atau perilaku kita, atau usaha kita terhadap kondisi sosial ekonomi. Yang ketiga, masa lalu. Gitu ya. Apa yang sudah terjadi di masa lalu itu tidak bisa diubah. Gitu. Yang bisa kita ubah atau kontrol apa? Bagaimana sikap kita dalam memandang atau keadaan masa lalu itu. Jadi meskipun kita bisa memilih itu bagaimana kita belajar dari pengalaman masa lalu tersebut. Ternyata hasil itu nggak bisa kita kendalikan gitu. Hasil dari usaha. Usahanya itu bisa kita kendalikan. Tapi hasilnya itu tidak bisa dikendalikan. Meskipun kita dapat berusaha keras gitu, hasil akhir dari usaha tersebut ya memang hasilnya nggak bisa kita kendalikan. Misalnya ada pekerjaan atau ujian gitu, hasilnya itu ya di luar kontrol. Yang bisa kita kendalikan atau dikontrol apa? Yaitu usaha kita untuk mendapatkan hasil tersebut.
Nih, kita kasih contoh-contoh ya gitu. Misalkan apa yang bisa kita kendalikan, apa yang tidak bisa kita kendalikan. Nah, ini juga menurut saya Stoik ini eh, pelan-pelan merubah saya dalam memandang sebuah situasi. Misalkan ya, teman-teman boleh chat ya di kolom komentar contoh-contohnya situasinya apa, terus kita bisa apa diskusi. Situasi macet gitu. Dulu kalau macet di jalan, biasanya orang-orang dan saya juga termasuk ya gitu, marah-marah gitu. Kenapa sih macet gitu? Kenapa macetnya lama banget? Kenapa jam segini orang keluar rumah semua gitu? Kenapa mobil di jalan raya tuh banyak banget macet gitu? Marah kenapa? Marah karena kita merasa kita nggak bisa mengendalikan keadaan macet gitu. Marah karena kita nggak bisa mengendalikan jumlah kendaraan yang ada di jalanan. Soalnya lagi macet gitu ya, tiba-tiba ada yang nyelip gitu, terus kita marah-marah gitu. Kita nggak bisa mengendalikan pengendara lain bersikap atau berperilaku dalam mengemudi gitu. Karena kita berusaha ingin mengendalikan sesuatu yang nggak bisa kita kendalikan, kita jadi marah, jadi kecewa atau jadi kesel gitu. Tapi stoik ini pelan-pelan gitu ya kita belajar mana yang bisa dikendalikan, mana yang nggak bisa dikendalikan. Ketika macet, apa yang bisa kita kendalikan? Sikap kita gitu. Misalkan, oh, saya tahu nih saya nggak bisa mengontrol jumlah kendaraan yang ada di jalan. Tapi sikap kita ketika macet itu yang bisa kita kendalikan. Jadi apa ya? Jadi lebih sabar deh. Gitu. Marah-marah ngapain orang jumlah kendaraannya tetap segitu? Gitu. Marah-marah ngapain yang pengendara yang sembrono aja tetap nyelip, misalnya kan kayak gitu ya. Jadi udah deh, kali ini apa ya? Ya udah dengerin radio gitu atau dengerin lagu. Karena itu yang bisa kita kontrol gitu. Kemudian jadi punya rencana di masa depan gitu. Oh, kalau macet jam segini berarti berangkatnya harus jam berapa ya? Lebih pagi deh gitu. Atau ah, kalau jam segini jangan lewat jalan ini deh. Itu yang bisa kita kendalikan. Yang nggak bisa kita kendalikan apa? Jumlah kendaraan di jalan, perilaku pengendara lain gitu. Situasinya tetap macet gitu, tapi sikap kita yang berbeda itu membuat suasana jadi lebih baik ya. Gitu. Suasananya tetap macet gitu. Kita santai atau sabar pun situasinya tetap macet. Gitu. Karena itu emang sesuatu yang nggak bisa kita kendalikan. Gitu ya contohnya. Boleh teman-teman chat nih, kasih contoh gitu ya, apa saja misalkan hal-hal situasinya apa dan bagaimana eh, kita mengendalikannya dan apa saja yang tidak bisa kita kendalikan. Yang kedua gitu ya, misalkan situasinya hujan gitu, yang nggak bisa kita kendalikan apa itu ya hujan deh, memang sudah hujan kan ada, duh kenapa sih hujan kita harus berangkat gitu, kita kan nggak bisa mengendalikan cuaca ya. Itu. Kemudian lamanya hujan juga nggak bisa kita kontrol. Gitu. Yang bisa kita kontrol apa? Sikap kita ketika hujan kan. Ya udah, bawa payung deh, harus bawa payung, bawa jas hujan gitu. Kayak, ah yaudah deh, nanti aja perginya di rumah aja dulu gitu. Itu ya, sikap itu. Mulai ya teman-teman, apa tergambar ya, apa penerapan Stoic Life ini. Gitu. Kemudian misalnya nih kita dapat kritik dari orang lain gitu atau marah gitu atau berantem dengan temen gitu, yang nggak bisa kita kendalikan apa pendapat orang lain gitu. Kayak kita kecewa gitu kenapa orang lain berpendapat seperti itu kepada kita, tapi kalau sadar itu nggak bisa kita kendalikan, kalau ya udah memang kita nggak bisa mengendalikan mulut mulut orang kan atau ketikan orang gitu. Kita nggak bisa mengendalikan bagaimana mereka menyampaikannya, apakah secara sopan misalkan atau secara kasar bahasanya gitu. Yang bisa kita kendalikan adalah respon terhadap kritik itu gitu, menerimanya dengan tenang gitu atau menjawabnya dengan bahasa yang sopan gitu kan. Karena kalau marahan kayak kenapa sih kamu bicara kayak gitu, gitu kita marah kan karena kita nggak bisa mengendalikan sikap atau pendapat orang lain gitu. Kemudian kita bisa yang kita kendalikan aja sikap Anda terhadap diri sendiri. Oke, saya memperbaiki atau merasa kritik itu kayaknya nggak relevan deh sama saya, atau saya memang ya sudah kritik itu dianggap angin lalu saja. Itu yang bisa kita kendalikan. Kemudian nih yang biasanya terjadi ya, ujian gitu, ujian sekolah gitu atau eh tes kerja gitu. Kadang-kadang kan kita ngerasa kayak aduh udah panik duluan, aduh pasti hasilnya jelek deh gitu atau aduh kayaknya soalnya susah deh gitu. Karena kita memikirkan itu padahal ya soalnya mah yang nggak bisa kita ubah kan, kita juga nggak tahu soalnya kayak gimana. Terus hasilnya ya sudah itu nggak bisa dikendalikan. Yang penting yang bisa kita kendalikan apa? Usaha kita,
usaha kita itu bisa, persiapan kita bisa, gitu. Gimana cara kita menjawab, bagaimana cara kita mengelola waktu menjawabnya, itu yang bisa kita lakukan. Hasilnya atau soalnya gampang atau mudah, ya sudah, itu memang sesuatu yang di luar kendali kita, gitu. Contoh lainnya, misalnya hubungan dengan teman berubah gitu ya, saya berantem atau temannya menjauh, yang nggak bisa kita kendalikan itu adalah perasaan dia gitu, atau keputusan mereka untuk menjauh, ya sudah, itu memang hak mereka. Gitu. Yang bisa kita kendalikan lagi-lagi di dalam diri kita. Apa ya, mungkin komunikasi sayanya, atau ya sudah menerima perubahan hubungan itu dengan teman gitu, karena mungkin itu hak mereka gitu. Yang penting kita sudah berusaha gitu. Contohnya lain nih, misalkan presentasi gitu ya, presentasi di kampus, presentasi di kantor gitu. Kan ini saya juga presentasi ini, saya nggak bisa mengendalikan respon teman-teman. Gitu. Saya nggak bisa mengendalikan ekspresi atau supaya teman-teman paham. Gitu. Misalkan nih tiba-tiba internetnya mati, itu nggak bisa saya kendalikan. So, gangguan gitu ya, nggak bisa saya kendalikan. Tapi yang bisa saya kendalikan apa? Saya bikin persiapan presentasinya, terus latihan, terus buat materi gitu, terus mempelajari topiknya. Kemudian ketika presentasi, yang bisa saya kontrol adalah tindakan saya, misalkan saya lebih percaya diri, lebih tenang gitu. Kemudian menjawab pertanyaan seperti itu. Itu adalah contoh-contoh sederhana bagaimana jika kita menerapkan stoic way atau stoicism di dalam hidup. Gitu. Saya juga lagi belajar dan pelan-pelan gitu, dan saya rasa memang kita nggak bisa mengendalikan situasi, situasinya tetap sama, tapi ke dalam diri kita akan jadi lebih tenang menghadapi masalah gitu, lebih rileks, lebih santai, lebih tidak menunjukkan emosi gitu. Jadi kalau ngerasa udah marah nih, oh iya, marah karena saya memaksakan sesuatu yang memang nggak bisa saya kontrol. Kadang-kadang saya ingatnya seperti itu. Jadi, inti dari Stoicism ini adalah bagaimana mengajarkan kita untuk fokus pada hal-hal yang dapat kita kontrol, gitu, dan menerima dengan bijak apa yang tidak bisa kita ubah. Dengan cara ini, kita bisa mengurangi stres dan hidup lebih damai. Tapi, jangan sampai teman nggak udah deh, saya mah segini aja dah nilainya jelek. Itu beda ya antara stoik sama menyerah gitu ya. Beda itu. Karena kan ada usahanya yang bisa kita kontrol. Gitu. Jangan udah deh stoic life ya udah dah gini aja, jangan sampai kayak gitu ya. Ya, jadi beda ya antara stoik atau mudah menyerah gitu ya. Karena ada usahanya yang bisa kita ubah gitu. Nih, tips triknya apa sih untuk mencoba nih ya belajar tentang stoik ini gitu, teman-teman bisa apa? Yang pertama gitu ya, bisa fokus pada kendari. Jadi kalau misalkan lagi menghadapi situasi masalah nih, gitu, eh, mulai belajar nih. Pisahkan apa yang bisa dan tidak bisa kita ubah gitu. Jadi fokusnya pada apa yang bisa kita kendalikan itu. Lalu latih kesabaran, ini jelas ya gitu. Ketika merasa emosional, berhenti sejenak gitu, bisa tarik nafas dan pikirkan respon terbaiknya apa ya gitu. Kemudian praktik nih, hidup sederhana, cobalah menghindari hal-hal yang terlalu nyaman gitu. Kemudian yang paling penting sebenarnya mengurangi sosial media, ini juga penting. Gitu. Kalau saya ada ritual namanya media sosial detox gitu. Jadi ada waktunya saya memang nggak buka media sosial, entah itu sebulan gitu, atau misalkan seminggu. Kenapa? Karena media sosial itu terkadang kita melihat kehidupan orang lain yang tidak bisa kita kendalikan dan memaksakan kita bisa hidup seperti orang lain. Itu kadang-kadang membuat kita jadi stres juga gitu, jadi ada perasaan kecewa gitu. Jadi mengurangi sosial media menurut saya nggak ada ruginya untuk dicoba gitu, karena ketika kita nggak menggunakan media sosial gitu ya untuk beberapa saat, kita akan lebih fokus kepada diri kita yang saat ini gitu, diri kita pada hari ini
Gitu. Karena kalau buka media sosial tuh kayak kita nggak fokus pada diri kita, jadi fokusnya pada yang ada di media sosial itu orang-orang lain. Gitu. Jadi ketika saya saranin teman-teman sih untuk coba detox media sosial ini. Mungkin kalau sehari nggak bisa buka ya dalam sehari mungkin ya coba 3-4 jam gitu nggak buka media sosial. Kemudian refleksi diri. Ini, misalkan di pagi hari dipikirkan bagaimana kita ingin menjalani hari, di malam hari evaluasi. Apa yang sudah dilakukan dengan baik. Jadi ini belajar untuk fokus kepada diri sendiri. Kemudian yang terakhir berbuat baik gitu ya. Pastikan tindakan Anda adil, bijak, dan bermanfaat untuk diri sendiri serta orang lain. Oke, itu tentang stoic life atau stoic way gitu. Lalu kita masuk ke work life balance. Penting nggak sih Bu work life balance ini gitu ya, apalagi Gen Z gitu ya. Saya mau work life balance gitu. Pokoknya ingin menemukan keselarasan gitu antara pekerjaan dan kehidupan pribadi gitu. Saya kerjanya nggak mau berat-berat, pokoknya harus work-life balance gitu. Penting nggak sih work-life balance ini? Apa sih? Kita bahas dulu nih, apa nih work-life balance? Work-life balance ini adalah bagaimana kita, cara kita untuk menemukan keseimbangan waktu antara pekerjaan atau tugas dengan kehidupan pribadi kita. Tuh. Lalu, mengapa nih work-life balance itu penting gitu? Itu untuk membantu kita untuk tetap sehat. Sehatnya ini nggak hanya jasmani, tapi juga rohani, kita lebih bahagia dan tentunya lebih produktif. Nah, tapi work-life balance nih masih diperlukan nggak sih? Misalkan jika finansial kita belum stabil gitu. Apa perlu kita work-life balance jika finansialnya belum stabil? Kayak, Bu, nggak, saya mah kayaknya nggak perlu lah work-life balance gitu. Saya masih ekonomi saya sih masih belum bisa gitu untuk work life balance. Nah, ini yang salah kaprah mungkin tentang work life balance gitu. Work life balance tuh bukan berarti liburan terus gitu ya, kerjanya dikit, healingnya banyak gitu. Pokoknya saya nggak mau kerjanya, saya nggak mau lembur, pokoknya pengen work life balance. Nah, mungkin ini salah kaprah gitu. Jadi work life balance itu nggak harus mahal ya gitu, tapi tetap perlu gitu. Meskipun misalkan kondisi finansialnya belum stabil, tapi mungkin pendekatannya perlu disesuaikan dengan prioritas keuangan Anda. Jadi, kita definisikan ulang nih work life balance itu tuh apa gitu. Jadi kita nggak perlu gitu mengalokasikan waktu yang sama untuk kerja dan istirahat. Jadi misalkan kayaknya saya memang harus lebih fokus banyak bekerja deh gitu ya karena untuk buat ekonomi pribadi lebih stabil gitu. Jadi work life balance ini bisa berarti kan kita hanya menyisihkan waktu minimal untuk hal-hal yang menjaga kesehatan fisik atau mental kita. Misalkan tidur yang cukup, atau olahraga yang ringan gitu. Jangan sampai nih teman-teman ngerasa gitu ya finansialnya belum stabil jadi nggak usah kerja yang berat-berat kan katanya harus work life balance. Nah, jangan seperti itu gitu. Pokoknya kerjanya mau sebentar aja pokoknya healingnya yang banyak gitu. Pokoknya liburan gitu. Padahal memang kondisi ekonomi kita belum mencukupi untuk liburan terus. Tuh. Jadi work life balance itu tuh nggak harus misalkan ya udah pokoknya kerja sama istirahat itu waktunya sama. Ya, tapi teman-teman yang paling tahu nih, oh kayaknya saya memang lagi ngejar finansial nih, jadi tetap kerjanya lebih keras ya, jam kerjanya lebih sesuai dan atau mungkin perlu lembur gitu. Tapi minimalkan saja gitu waktu-waktu untuk tapi tetap tidurnya cukup gitu ya. Kemudian olahraga ringan seperti itu. Jadi misalkan nih gitu ya, selanjutnya, setelah definisikan ulang work-life balance, tentukan waktu break yang realistis. Gitu. Misalkan nih Anda memang kita perlu bekerja nih 12 jam sehari gitu yang menuntut kita untuk kerja lebih dari 8 jam, harus lembur dan sebagainya gitu ya, ngejar uang lembur gitu. Tapi usahakan nih tetap ada jeda teman-teman 15 atau 30 menit untuk kita bisa menjernihkan pikiran gitu, bisa jalan kaki gitu ada meditasi, exhale, inhale gitu untuk melepas penat. Tetap harus ada ya, bisa begitu perenggangan lah kalau bisa dibilang. Gitu. Kemudian gitu ya, bangun kebiasaan positif kecil
Jadi apa healing itu nggak harus mahal kok, bisa kita lakukan dengan emang apa yang kita sukai. Misalnya nonton drakor gitu ya, membaca buku, dengerin musik, atau misalkan kayaknya minum kopi gitu ya di pagi hari untuk bikin kita tenang sebelum memulai pekerjaan gitu. Hal-hal yang simpel tapi di teman-teman rasa itu berdampak positif untuk teman-teman dapat energi untuk bekerja. Tuh. Kemudian kita juga perlu nih apa perencanaan peningkatan jangka panjang. Jadi sisihkan waktu juga gini untuk belajar atau mencari peluang untuk meningkatkan pendapatan gitu. Misalkan dalam jangka panjang ya teman-teman gitu. Ini adalah bentuk ya, investasi kita untuk membantu kita untuk capai ini, untuk mencapai stabilitas ekonomi yang tentunya lebih cepat. Nah, apa sih gitu manfaat work-life balance gitu? Pertama gitu ya, kita jadi nggak mudah stres, kita nggak cepat burn out teman-teman, gitu. Kemudian akan apa ya, adanya kegiatan untuk dapat energi lebih banyak gitu. Kalau kita energinya banyak, kemudian untuk bekerja juga jadi lebih semangat gitu dan tentunya juga lebih menikmati hidup. Oke, teman-teman nih sudah mau selesai, boleh chat ya jika ada pertanyaan seputar stoik maupun work-life balance. Boleh tulis di kolom chat. Tuh. Boleh tentang stoik ya, ataupun tentang work-life balance. Kemudian nih, tanda-tanda kita nih, kurang work-life balance apa sih, Bu? Gitu. Misalkan kita merasa bekerjanya terlalu memakan waktu gitu, kemudian cepat lelah gitu, merasa tidak memiliki waktu untuk diri sendiri atau orang terdekat gitu. Jadi sebenarnya teman-teman, jika ada yang belum tahu nih kegiatan me time apa yang kita senangi, mulai deh cari dari sekarang. Gitu. Saya senangnya berkegiatan ini apa sih? Mungkin yang ikut ini ya waktu kelas introvert sama extrovert tuh gitu. Kalau extrovert nih mulai cari saya apa ya kegiatan yang saya sukai gitu untuk mengisi energi kembali gitu. Atau yang introvert tuh tahu bagaimana cara mengisi baterai diri kita gitu. Mulai cari nih apa saja gitu yang bisa kita lakukan yang memang kita punya me time gitu untuk diri sendiri dan juga orang-orang terdekat kita. Gini, nah kemudian nih, bagaimana nih untuk membentuk gitu ya work-life balance? Yang pertama, tentukan prioritas pekerjaan gitu ya, manajemen time, manajemen prioritas itu penting sekali. Kemudian istirahat yang cukup ini tidur ya gitu. Jadi kalau memang teman-teman di situasi yang kerjanya memang panjang gitu ya atau sampai lebih dari 12 jam gitu, kalau misalkan ada waktu luang jangan buka handphone gitu ya, buka media sosial, tapi gunakan untuk istirahat. Istirahat yang cukup gitu. Kemudian buat kegiatan yang menyenangkan ketika ada waktu luang. Gitu. Mungkin Senin sampai Jumat kalau saya gitu. Kalau kerja saya prinsipnya gitu. Senin sampai Jumat fokus gitu ya kerja. Sabtu Minggu fokus main gitu. Work hard, play hard gitu kayak. Senin sampai Jumat udah fokus aja kerja. Gitu. Sabtu Minggu fokus main. Senin mulai lagi kerja gitu sampai Jumat gitu. Terus Sabtu Minggu main lagi. Gitu karena kita kan ingin bekerja dalam jangka waktu yang panjang ya gitu. Kalau kita nggak bisa mengatur gitu ya, mengatur antara kehidupan pekerjaan dan kehidupan pribadi, nanti cepat burn out, gitu. Cepat harus stres nih kerja. Ya kerja mana ada yang nggak enak ya gitu ya. Kerja pasti aja menguras tenaga gitu ya, pikiran atau otak ataupun tenaga kita gitu. Tapi bagaimana kita mengendalikan itu yang terpenting. Lalu nih, tentukan prioritas kita, gitu. Fokus yang kita anggap penting terlebih dahulu. Apa yang kita anggap penting, itu kita prioritaskan, gitu. Baik di antara pekerjaan dan juga kehidupan pribadi kita. Jagalah kesehatan, ini penting ya, gitu. Olahraga ringan, kemudian makan. Benar ini ngaruh banget apa yang kita makan. Itu mempengaruhi gitu ya, pola tingkah perilaku kita. Dan yang paling penting itu adalah tidur yang cukup.
Nah, kemudian ini nih minta bantuan gitu ya jika dibutuhkan boleh ke rekan kerja, gitu ke atasan, gitu atau ke teman, ke keluarga, gitu. Jangan takut untuk meminta bantuan atau dukungan teman dan rekan kerja gitu. Misalkan teman-teman ngerasa penat gitu ya pekerjaan atau kampus, tugas di kampus gitu nggak ada salahnya punya teman cerita gitu ke pasangan, pacar gitu ya, ke teman dekat, ke keluarga, ke ayah, ke ibu gitu, ke kakak atau ke adik gitu. Karena tetap ya manusia itu butuh gitu ya. Di satu sisi gitu makhluk individu, satu-satu juga sisi makhluk sosial gitu. Tetap butuh teman atau dukungan gitu dalam kehidupan pribadi ataupun pekerjaan. Nikmati hidup gitu. Ini penting ya. Jadi seimbangkan gitu antara pekerjaan dengan hal-hal yang Anda cintai. Dan jangan lupa gitu ya. Ingatlah untuk ada waktunya gitu kita bersenang-senang. Karena apa? Karena hidup hanya sekali. Gitu. Apakah kita akan mengulang kehidupan kita? Enggak. Gitu. Jadi kadang-kadang ya, hidup itu cuma sekali gitu. Satu sisi harus bekerja, satu sisi harus seimbang kehidupan pribadi kita. Karena kita hidup hanya sekali gitu. Kalau nggak kita nikmati, kapan lagi gitu. Gitu. Jadi hidup hanya sekali itu kadang-kadang saya terapin gitu untuk saya mencoba menikmati hidup ini. Oke, thank you, terima kasih dari saya gitu. Sekarang kita masuk sesi Q&A ya, Kelsey atau Citsa. Jika ada pertanyaan nih teman-teman gitu seputar stoik atau work-life balance, itu boleh tulis di kolom chat. Nanti kita diskusi bareng-bareng. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom chat. Iya, Tentang baik. stoik boleh gitu, tentang work-life balance boleh gitu. Gimana sih Kak gitu menerapkan awal stoik, misalkan seperti itu. Boleh silahkan ditulis di kolom chat. Ya, ya teman-teman yang ingin bertanya kepada kamu Ti, mumpung kita masih ada waktu nih, nanti em, udah mau akhir tahun, kelas TSC juga nanti adanya di awal tahun lagi, jadi mumpung masih ada waktu untuk yang mau tanya bisa tanya sekarang. Boleh silahkan Oke. jika dia mau Mungkin bertanya. kita tunggu sebentar ya Kak, mungkin ada yang lagi Oke, aktif gitu ya. boleh boleh. Mhm. Nah, Ada Kak, nih nih ada nih. pertanyaan ya. Yang pertama nih dari Kak Milatul Huda gitu. Kak, rekomendasi buku bacaan tentang stoik yang easy understand. Thank you pertanyaannya Milatul Huda gitu nih. Bagus sekali pertanyaannya gitu. Jadi ketika saya mulai tertarik nih untuk mempelajari stoik, ini buku yang saya baca adalah ini Filosofi Teras. Jadi Filosofi Teras, ya mungkin nggak kelihatan ya, ini kelihatan nih. Filosofi Teras dari Henry Manampiring gitu. Ini bener membahas stoik gitu, tapi dalam bahasa yang eh, masa kini gitu lah. Jadi kalimatnya atau kata-katanya tuh mudah dimengerti gitu. Jadi Henry Manapiring Filosofi Teras ini kayaknya salah satu bestseller juga di tahun berapa nih? 2019 gitu. Ini awal mulanya saya baca ini gitu. Kalau teman-teman tertarik tuh dengan Stoic Life, mungkin di website juga ada ya gitu. Kalau mau baca atau mengetahui tentang Stoic gitu. Tapi buku yang saya baca pertama ini Filosofi Teras Henry Manapiring. Kemudian saya juga punya ini. Ini kalau dari luarnya saya beli yang terjemahannya itu adalah Mark Manson. Kita mungkin ada yang pernah lihat juga ya.
ini sebuah seni untuk bersikap bodoh amat ya. Mungkin dari bahasanya di Indonesia kan ya. Kalau Inggris itu the subtle art of not giving a fuck gitu. Ini di Indonesia kan ini mungkin lebih berat ya atau lebih mendalam untuk stoik gitu. Tapi jika teman-teman kantor saya gitu ya rata-rata pada baca ini nih gitu. Sebuah seni untuk bersikap bodoh amat. Jadi saya awalnya baca dua buku ini, kemudian ada beberapa buku lagi ya, tapi untuk starter pack-nya nih coba deh baca ini. Filosofi Teras sama yang Mark Manson. Itu. Itu pertanyaan dari Mi Latul Huda gitu. Kemudian selanjutnya nih gitu, kakak saya Lydia, thank you Lydia gitu. Saya mau tanya gimana sih cara kita mengontrol emosi kita gitu. Oke, agar masalah pribadi tidak terbawa sampai ke tempat kerja. Mungkin ada cara-cara tertentu. Ah, ini bagi karyawan-karyawan ya gitu ya. Misalnya nih gitu kita ada masalah pribadi gitu ya, terus ke tempat kerja jadi bawaannya pengen marah-marah. Saya juga pernah mengalami itu Lydia. Gitu kayak udah aduh lagi emosi gitu ya ada masalah kehidupan pribadi tapi di tempat kerja kita tetap harus tersenyum gitu. Bagaimana cara mengontrolnya? Jadi sebenarnya ini ada hubungannya juga dengan profesionalitas ya Lydia gitu. Jadi yang bisa kita kendalikan apa? Yang bisa kita kendalikan adalah diri kita kan. Yang tidak bisa kita kendalikan apa? Yang tidak bisa kita kendalikan adalah iklim kerja di kantor atau lingkungan kantor itu dituntut untuk profesionalitas gitu. Yang kita bisa kendalikan adalah emosi diri kita gitu. Biasanya kita harus menemukan cara bagaimana kita bisa mengendalikan emosi. Misalnya nih, lagi pengen marah banget gitu. Biasanya saya pergi ke toilet gitu, misalkan toilet, saya tarik nafas, inhale, exhale gitu ya. Kemudian saya alihkan gitu pikiran saya gitu ke pekerjaan. Itu bisa misalkan cara simpelnya bagaimana kita bisa mengontrol emosi kita gitu ketika kita ada masalah pribadi nggak kebawa ke tempat kerja gitu. Kemudian misalkan diri kita kan sebenarnya butuh waktu ya. Ketika kita ada masalah, diri kita tuh butuh waktu untuk mengontrol emosi gitu. Jadi bisa step out dulu gitu. Step out nggak ketemu orang dulu, mungkin 5 menit, 10 menit gitu ya, bisa di toilet gitu atau sebelum berangkat gitu untuk menenangkan diri. Gitu. Bisa cara-caranya seperti itu ya, Lydia. Kemudian nih, misalnya, oh ada Hanifah gitu. Thank you Kak Hanifah gitu. Bagaimana caranya kita tahu kalau kita udah menerapkan work-life balance, sedangkan misalnya kita orangnya workaholic. Jadi memang kan ada orang-orang nih ya yang suka banget kerja gitu ya. Mungkin ada teman-teman kantor gitu, ada yang atau bos kita gitu ya kayak seneng banget kerja. Kalau kerja tuh malah semangat gitu. Nah, nggak apa-apa gitu kalau misalkan kita tipe yang workaholic gitu, emang suka kerja gitu. Tapi ingat, misalkan 90% gitu ya kita memang suka kerja, ya 10%-nya tetap kita perlu waktu untuk istirahat. Minimal tidur aja. Tidur yang cukup gitu. Mau setelah bangun kerja lagi juga nggak apa-apa gitu. Yang minimal tidur, istirahat yang cukup, itu penting sama adanya olahraga yang ringan. Gitu. Memang kalau memang ada kita tipenya workaholic gitu ya, suka kerja gitu kan. Kerja bisa nih sambil apa kita lari gitu ya. Kemudian setelah lari pulang kerja lagi nggak apa-apa, tapi tetap harus punya waktu untuk istirahat sama olahraga. Gitu. Itu thank you pertanyaannya Kak Hanifah. Kemudian dari Kak Sinta Dwi. Sebelumnya, perkenalkan saya Sinta Dwi. Oke, izin bertanya Kak, saya itu terkadang bingung nih menentukan prioritas saya. Contohnya, saya tahu kalau hal A itu penting. Namun hati saya justru memilih untuk melakukan hal B. Oke. Yang mana hal itu tidak terlalu penting. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara saya untuk dapat mengendalikan hal tersebut? Oke, jadi ini ya, siapa namanya? Sinta nih kebingungan gitu. Jadi misalkan ada hal-hal nih penting gitu. Misalkan belajar ya, belajar tuh penting. Tapi di satu sisi itu ingin buka media sosial gitu. Karena apa
ingin aja gitu kita buka Instagram gitu, buka Twitter atau TikTok, padahal nggak penting nih. Yang penting itu adalah belajar, misalnya kayak gitu. Nah, itu kan sebenarnya sikap kita ya, bisa kita kendalikan. Ini belajar juga tentang prioritas. Nanti mana tadi ya? Jadi, salah satu strateginya adalah prioritas manajemen. Gitu, kita tentukan mana yang lebih penting, mana yang tidak penting. Nah, sebenarnya Sinta udah tahu kan mana yang penting untuk dilakukan, mana yang tidak terlalu penting untuk dilakukan. Sebenarnya sudah tahu nih prioritas manajemennya, tapi perlu lagi apa? Kedisiplinan. Gitu kan. Sebenarnya kita udah tahu nih prioritasnya mana. Tapi kedisiplinan diri kita nih yang harus tahu hal yang penting seharusnya lebih dikerjakan dulu, baru kita melakukan hal yang dianggap tidak terlalu penting. Gitu. Lalu selanjutnya dari Zainal Abidi gitu. Nah, bener tuh Kak, oh kadang pikiran suka ngeganggu ke aktivitas kita sehari-hari, gimana cara kontrolnya. Bener tuh. Kadang-kadang ya, gitu saya juga lagi misalkan nih lagi nyetir gitu ya, tapi pikiran tuh kemana gitu, atau lagi kerja gitu, tapi pikiran kemana gitu. Nah, kita harus belajar mulai adalah mindfulness gitu. Perlu peran kita perlu belajar nih atau berlatih untuk mindfulness gitu atau kita berpikir pada saat ini gitu. Jangan kita belajar kita tubuh kita di tempat A gitu ya tapi pikiran kita ke tempat Z. Itu akan buat diri kita dragging ya atau capek atau draining gitu. Namanya mindfulness tuh bagaimana melatih pikiran kita untuk ada pada saat ini gitu, nggak ngawang pergi kemana gitu. Jadinya kan nggak fokus ya gitu. Thank you pertanyaannya teman-teman. Oh, ada lagi nih dari Ulfah Sri Handayani. Gitu. Bicara soal stoik yang di dalamnya ada beberapa hal yang tidak bisa kita ubah nih. Salah satu yang tidak bisa diubah. Salah satunya perasaan orang lain. Benar, kita nggak bisa ubah perasaan orang lain. Tetapi perasaan kita sendiri bisa kita kontrol gitu. Kemudian menyaring hal-hal yang ingin kita. Nah, pertanyaannya gimana sih ngeubah trust isu kita? Orang lain yang sebenarnya orang lain tersebut dekat atau akrab dengan kita. Oh, jadi misalkan kita punya trust issue nih ke teman kita. Nah, sebenarnya kan trust issue itu muncul, itu pasti kan ada penyebabnya ya. Ada latar belakangnya ya, atau ada historiknya gitu. Trust issue itu adalah di mana kita terkadang judge ya, ngejudge atau apa berpikiran orang lain seperti apa yang kita pikirkan, tapi belum tentu itu terjadi. Gitu. Jadi sebenarnya trust issue itu wajar ya. Jadi setiap orang pernah pasti memiliki trust issue ke orang lain. Tapi bagaimana mengubahnya supaya kita nggak trust issue adalah yang bisa kita pikirkan atau kita kendalikan kan diri kita sendiri ya, teman-teman. Gitu. Kita nggak bisa mengubah sikap atau pikiran orang lain. Gitu. Jadi yang bisa kita ubah adalah bagaimana kita memandang orang tersebut. Tuh. Jadi misalkan ada pikiran negatif nih ke orang lain, pasti kan ada penyebabnya nih. Kenapa kita berpikiran negatif ke orang lain? Nah, dampaknya ke kita itu merugikan atau tidak? Gitu. Kalau merugikan kan bagi diri kita kan akan rugi sendiri ya, tapi bagi orang lain ya belum tentu. Gitu. Thank you pertanyaannya, Ulfa. Selanjutnya nih dari Andika Ezra Kumara. Gitu. Kak, gimana caranya biar kita bisa punya rasa bodoh amat terhadap hal apapun? Oke. Karena terkadang kita sudah berusaha baik ke orang lain, oke, tapi orang lain itu bisa jadi seenaknya ke kita, Kak. Oke, gimana caranya kita bisa punya rasa bodoh amat gitu? Oke. Iya, terkadang ya manusiawi ya, kita ngerasa apapun tindakan orang lain itu malah merasa mengganggu diri kita gitu ya. Terus kita terlalu berpikiran gitu ya terhadap apa kata orang lain, apa ucapan orang lain itu kita pikirin gitu. Nah, kadang-kadang saya gini gitu. Ketika ada orang bicara ke saya dan saya tuh merasa aduh kepikiran banget nih ucapan dia gitu ya. Terus lambat laun saya belajar gitu. Kalau kita selalu memikirkan apa yang orang lain katakan, apa yang orang lain pikirkan tentang kita, padahal kita tidak bisa mengontrol hal itu akan
merugikan diri kita karena kita terlarut atau overthinking gitu. Padahal orang lain sebenarnya mungkin ya udah mereka nggak mikirin diri kita gitu karena kita ngerasa apa overthinking atau takut gitu ya atau ngerasa kepikiran yang apa yang orang lain katakan gitu. Padahal itu mungkin hanya ketakutan diri kita gitu. Jadi bodoh amat ini adalah bagaimana kita merasa ya udah yang bisa kita kendalikan perasaan diri kita ya udah terserah orang lain mau berpikiran seperti apa gitu. Memang susah ya, perlu waktu dan belajar terus-menerus. Mhm. Kak, kalau kita punya masalah dari kata Reni nih, Kak, kalau kita punya masalah pribadi, terus pola coping kita nangis, itu boleh nggak sih, Kak? Gitu. Makasih. Siapa bilang kita nggak boleh nangis? Tuh, siapa bilang kita tidak boleh menangis gitu. Kalau saya tuh mewajarkan hal untuk kita bisa menangis ya, mau itu laki-laki ataupun perempuan gitu. Jadi nangis itu tuh bukan sesuatu yang menunjukkan kelemahan ya, gitu. Nangis itu adalah salah satu kegiatan untuk merilis stres atau merilis emosi kita. Jadi kalau kok kita nangis gitu, menurut saya itu nggak masalah gitu. Kalau kita punya sesuatu gitu atau berantem gitu, jadi kitanya nangis, menurut saya itu sesuatu yang mulai harusnya kita wajarkan gitu. Jadi kalau nangis itu tandanya lemah enggak gitu. Menangis itu hanyalah salah satu pola coping gitu untuk kita merilis stres atau emosi negatif. Jadi kalau kata Renin nanya nih gitu ya, nangis boleh nggak sih Kak? Boleh banget gitu. Mau laki-laki mau perempuan nangis itu boleh banget gitu. Karena akan bahaya kalau kita terlalu menahan emosi negatif ya. Apalagi misalkan anak laki-laki gitu ya, nggak boleh nangis gitu ya. Padahal lagi sedih banget pengen nangis gitu, diminta untuk tidak nangis oh, karena saya laki-laki gitu. Itu malah kan menumpuk terus gitu emosi negatifnya tidak rilis gitu, tidak keluar gitu. Malah nantinya meledak suatu saat nanti jadi stres, bisa nanti lebih parah depresi gitu karena tidak merilis atau mengekspresikan emosi negatif gitu. Ya, sama-sama Minatul Huda gitu ya, boleh dibaca. E-booknya juga ada, kalau mau baca yang bahasa Inggris, untuk yang Mark Manson itu lebih akurat ya kalau dalam bahasa Inggrisnya. Gitu. Dari Muhnika nih gitu. Kak, bagaimana stoik mengajarkan kita menghadapi tantangan atau kegagalan dalam hidup? Nah, tantangan itu sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Gitu. Tantangan adalah sesuatu di luar diri kita, faktor eksternal yang tidak dapat kita ubah, yang tidak dapat kita hindari. Yang bisa kita kendalikan itu adalah bagaimana sikap kita, bagaimana usaha kita dalam menghadapi tantangan. Gitu. Kemudian bagaimana menghadapi kegagalan dalam hidup misalkan ya. Berarti kan ini hasil ya. Hasilnya misalkan negatif gitu, hasilnya gagal. Hasil itu sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Yang bisa kita kendalikan adalah bagaimana sikap atau usaha dan perilaku kita dalam menghadapi kegagalan. Gitu. Apakah bangkit gitu ya. Boleh bersedih dulu kemudian bangkit lagi. Itu yang bisa kita kendalikan. Kita mau nikah gitu ya. Semoga bisa ya menghadapi tantangan dan kegagalan hidup ini. Ada lagi nih bertanya, oke. Misalkan nih Kak gitu ya, kita pura-pura bahagia. Oh ada ya di sini ya, yang pura-pura bahagia gitu. Bisa nggak sih gitu? Dan pura-pura kuat depan orang lain. Oke, saya punya trauma terbesar Kak. Ada banyak orang yang pernah bilang, kita tidak boleh cerita soal masalah ke orang lain. Karena itu sama saja kita membagi aura negatif gitu. Tapi saya sendiri, kalau saya berbagi, saya rasa lebih nyaman ke kakak. Itu gimana ya Kak? Jadi gini, apa ya? Ketika kita punya masalah, gitu, kita bisa dua, kita mengendalikan sikap kita ya, gitu. Bisa diceritakan ke orang lain atau kita selesaikan sendiri dengan usaha kita, gitu. Jadi kalau diselesaikan usahanya dengan sendiri masalahnya, gitu, itu nggak salah. Gitu. Kemudian ada orang yang suka berbagi cerita ke orang lain masalahnya atau curhat gitu. Kemudian butuh feedback atau terkadang kita curhat itu kita nggak butuh diselesaikan oleh orang lain. Terkadang curhat itu
70%, 80% kita hanya ingin didengarkan gitu. Dengan curhat itu sebenarnya merilis gitu ya emosi yang ada di diri kita. Kita sebenarnya nggak butuh gitu jawaban, tapi kita hanya butuh teman curhat untuk menceritakan gitu. Jadi sebenarnya ceritain masalah atau misalkan curhat ke orang lain itu nggak apa-apa gitu. Jadi misalkan ke teman terdekat, ke pasangan itu bukan sesuatu yang salah gitu. Jadi kan memang dasarnya manusia juga makhluk sosial ya gitu, butuh berkomunikasi, gitu butuh berhubungan gitu. Jadi untuk curhat atau menceritakan masalah ke orang lain, asal orang lain itu yang kita percaya ya, itu nggak ada masalah gitu. Tapi ada yang saya nggak mau kalau ada masalah cerita ke orang lain, saya merasa saya bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, itu nggak apa-apa gitu. Sekali lagi terkadang tuh orang curhat itu 80% itu hanya ingin didengar gitu. Sisanya 20% lagi kadang-kadang perlu diselesaikan apa perlu jalan keluar atau yang memang hanya ingin didengarkan saja gitu. Selanjutnya nih dari Nur Nilam. Kak, gimana kita menghadapi teman yang toksik gitu sedangkan kita hari-hari selalu ketemu mereka. Nah, teman yang toksik gitu ya. Sekarang istilahnya toksik ya gitu, pasangan toksik, teman toksik itu tuh sesuatu apa? Teman itu berarti kan luar ya. Ada apa orang lain ya gitu. Di luar individu diri kita itu kan tidak bisa diubah gitu. Jadi kalau misalkan punya teman yang nyebelin gitu, itu memang nggak bisa kita ubah perilaku atau sikapnya gitu. Yang bisa kita ubah atau kita kendalikan diri kita dalam bersikap masih mau nggak berteman dengan dia atau tetap berteman tapi seperlunya saja gitu. Kalau kita rasa ini mengganggu saya nih, ya sudah deh seperlunya saja karena tetap harus ketemu nih sehari-hari gitu. Misalkan kalau ada hubungan apa di sekolah gitu ya, kalau ada hubungan secara akademik ya sudah ketika akademik aja deh bahas, tapi kalau personal saya dibatasi. Nah, dengan orang yang toksik ini. Jadi, yang kita kendalikan adalah diri kita dalam bersikap kepada teman tersebut gitu. Jadi kalau temannya tetap toksik, kita kalau memaksa kamu nggak boleh nyebelin ya, kamu nggak boleh toksik ya, itu nggak bisa gitu. Yang kita bisa kendalikan adalah bagaimana kita berucap gitu. Kalau menasehati itu boleh, tapi kita nggak bisa memaksakan orang lain bersikap seperti apa yang kita inginkan. Justru kalau kita selalu memaksakan diri kita atau kita selalu memaksakan orang lain untuk apa bersikap seperti apa yang kita mau, kita memaksa orang lain untuk berperilaku dengan apa yang kita mau, apakah kita yang sebenarnya toksik gitu. Jadi sekali lagi teman-teman yang bisa kita kendalikan adalah diri kita gitu. Jadi kita bisa beri contoh mungkin ya ke teman yang toksik atau yang nyebelin ini. Kita bisa memberi contoh misalkan perilaku yang benar seperti apa. Dia mempelajari atau meniru, itu memang perilaku dia, itu memang hak dia untuk bersikap. Seperti itu. Oke, terima kasih juga teman-teman atas pertanyaannya gitu. Semoga nih yang tertarik gitu ya untuk belajar stoik, boleh baca bukunya. Sekarang kan zaman sekarang ada ya, websitenya juga banyak gitu. Kemudian tentang work-life balance juga gitu ya. Apakah perlu atau enggak, itu teman-teman sebenarnya yang menentukan. Gitu. Terima kasih nih untuk kelas.